Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa berkumpul, bertemu melalui video ini. Salam dan salam tak lupa juga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap semoga yang menyaksikan video ini sehat selalu. Oke, kita langsung aja. Pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah kualitas hadis. Otomatis kalau kita berbicara kualitas, maka kita berbicara tentang mutu atau nilai dari sebuah hadis tersebut. Di situ saya telah menulisnya terkait masalah hadis dari segi kualitas. Bisa Anda lihat di PowerPoint-nya seperti apa. Saya akan buka pertama. Oke. Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya definisi ini terkait masalah hadis sahih. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas ada 3 jenisnya, yaitu ada yang dikatakan sahih, ada dikatakan dhaif, ada dikatakan hasan. Saya akan langsung aja ke hadis sahih seperti apa. Bahwasanya Imam Ulama As-Suyuti menjelaskan mattasala bihi sanaduhu bil udul wa dhabitin min ghairi suzun wala illatin. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih ialah bersambung sanadnya, perawinya adil, dhabit, dan tidak syaz dan tidak illat. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kenapa ini penting saya jelaskan? Agar kalian paham mengenai masalah hadis itu seperti apa. Jadi dikatakan hadis sahih ialah pertama dia itu sanadnya bersambung. Kemudian perawinya adil. Tiga, dia dhabit. 4, sekarang aja, secara singkat aja. Tidak syaz. Tidak syaz. 5, tidak ada ilat. Oke, kita langsung aja supaya cepat. Sanadnya bersambung. Bersambung maksudnya adalah dari awal Nabi sampai para imam Bukhari Muslim itu sambung nyambung. Misalnya Nabi, kemudian periwayatnya berikutnya Umar, kemudian misalnya Qutaibah, kemudian Laits misalnya, sampai Bukhari. Nah ini namanya bersambung. Nah ntar kita lihat bagaimana cara menentukan bersambung tidaknya sebuah sanad. Saya jelaskan dulu seperti ini dulu. Untuk saya jelaskan mengapa bisa bersambung sanadnya, mengapa diketahui sanadnya bersambung, mengapa diketahui sanadnya tidak bersambung seperti apa. Kemudian perawinya adil. Adil di sini bukan berarti sama. Arti adil di sini adalah agamanya bagus. Dia jujur, dia adil, dia tidak berbohong,
dia orangnya sikoh dalam artian kuat hafalannya, dia artian dia pokoknya adil dari segi agama. Dobit maksudnya adalah kuat ingatannya, tidak saz, tidak janggal, artinya tidak ada tumpang tindih antara matan satu dengan matan yang lain. Maksudnya adalah dalam artian saran-sarannya jelas, matanya juga jelas. Dalam artian tidak janggal, tidak ada dalam hadis tersebut tidak berpikir bahwasanya ini hal tidak masuk akal. Oke, karena itu nanti kita lihat seperti apa. Tidak berilat, tidak cacat. Dalam artian cacat dari segi bukan cacat fisik, tetapi cacat itu adil. Kalau misalnya ini dia terputus, maka tidak bersambung. Misalnya ini berbohong, meskipun dia sambung, juga tidak sahih, seperti itu. Jadi itu gambarannya terkait masalah hadis sahih. Nah, lawan dari hadis sahih adalah dhaif. Dhaif artinya lawan dari ini. Artinya sanadnya tidak nyambung, perawinya tidak adil, tidak dobit, dia janggal dan berilat. Itu aja, gampang aja. Nah, saya kenapa saya video seperti ini? Karena nanti saya akan memberikan contoh terhadap kalian terkait masalah ada hadis seperti apa dikategorikan dia bersambung, perawinya adil. Nanti kita lihat. Terus. Oke. Di sini ada hadis. Supaya kalian tahu kenapa hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis sahih, hadis dhaif. Supaya kalian bisa tahu prakteknya kenapa. Hadisnya Muhammad. Hadisnya Muhammad ini bukan Muhammad ya, tapi namanya Muhammad. Hadisnya Hujjaj an Ibnu Jurai an Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aufsus salam bainakum. Oke, kita masuk. Ini kan kita ketahuan apakah ini hadis sahih atau bukan. Nah, untuk mengetahui ini hadis sahih, kalian harusnya mengetahui ilmu rijal hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan ilmu takhrij hadis. Seperti itu. Nah, tapi saya akan memberikan gambaran bagaimana ketahuan sanadnya bersambung apa tidak. Misal ini kan ada hadis Muhammad. Anggaplah ini dari Bukhari ya, Bukhari. Ini dari Bukhari. Hadis Muhammad. Berarti kita bikin seperti ini gambarannya. Kita bikin skema dulu. Bukhari. Hadis Muhammad. Muhammadnya bukan nama Muhammad, tapi namanya Muhammad. Muhammad ini. Hujjaj. An Ibnu Jurai. Ibnu Jurai. Nafi. Dari Nafi. Ini semua ya. Ini semua. Para perawi di sini semua. Nafi Ibnu Umar. Dan terakhir Nabi. Oke, kita lihat. Slide dulu ya. Oke, terlihat. Oke, terlihat ya, terlihat. Bukhari, Muhammad, Hujjaj. Gak usah, kalian tidak bingung. Saya ganti ya, jangan Muhammad. Ada sana Abu Bakar, Abi Syaibah. Supaya kalian tidak bingung. Sini Abi Syaibah. Abi Syaibah. Oke. Bukhari ke Abi Syaibah. Abi Syaibah ke Hujjaj, Ibnu Jurai, Nafi, Ibnu Umar, Nabi. Nah,
Kalau seperti ini kasusnya, maka dia akan nyambung, bersambung sanadnya. Tetapi untuk mengetahui bersambung sanadnya, kita harus cari tahu kelahirannya seperti apa. Jangan sampai Bukhari dan Abi Syaibah tidak pernah ketemu, hanya dicaplok-caplok aja namanya, atau taruh-taruh seperti itu. Maka otomatis dibutuhkan ilmu tadi itu, ilmu jarh ta'dil. Mereka ini kemudian dilihat di kitab namanya kitab Tahzibul Kamal. Dia ada di 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 saya punya website muhsindosen.com, ada saya masukkan itu Tahzibul Kamal. Nah, dicek Bukhari, apakah Bukhari pernah berguru sama dia? Kalau berguru, maka dia nyambung, intusin aja. Kemudian kalau Abi Syaibah pernah berguru sama Hujjaj, maka dia nyambung, berarti sudah nyambung ya. Hujjaj berguru lagi sama Ibnu Jurai, Ibnu Jurai berguru lagi sama Nafi, Nafi berguru lagi sama Ibnu Umar, Ibnu Umar berguru sama Nabi. Nah, itu namanya ittisalu sanaduhu, artinya bersambung sanadnya. Nah, untuk mengetahui itu, mengecek itu, lihat Tahzibul Kamal. Karena di situ ada mencantumkan Bukhari siapa gurunya, Abi Syaibah siapa gurunya, Hujjaj siapa gurunya, Ibnu Jurai siapa gurunya. Nanti akan ketahuan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan terjadi kesambungan sanad. Jadi Anda percuma Anda baik seperti ini. Tapi kalau Anda tidak teliti dia di Tahzibul Kamal, maka tidak dapat. Tahzibul Kamal itu ada 35 jilid. Setiap jilidnya itu 16 halaman. Nanti Anda bisa lihat di website saya seperti apa dia punya kitab. Ada kok di Tahzibul Kamal. Itu semua nama-nama orang semua, nama-nama para sahabat Nabi sampai Pak Imam Bukhari, ada semua lengkap. Nah, kemudian itu dari segi kesambungan. Perawinya adil. Nah, dicek juga di Tahzibul Kamal. Ini Tahzibul Kamal satu kitab saja. Ada banyak kitab lain. Ada Tahzibul Tahzib, ada Taqribut Tahzib, ada Kitab Fijal Hadis, ada Usdul Ghoba. Tapi saya hanya karena kalian ini hanya untuk mempelajari sepintas, tidak secara menyeluruh, maka saya cukup mencantumkan satu kitab aja, Tahzibul Kamal. Jadi kalau Anda cek Tahzibul Kamal sudah lengkap, sudah semuanya lengkap. Sebenarnya di kitab lain ada juga. Kemudian, nah, kalau misalnya ini jujur, ini bohong, hujat bohong, jujur, semua jujur, tapi ada satu perawi yang bohong, maka artinya hadisnya doif. Nah, bagaimana cara mengetahui dia bohong? Caranya, buka lagi kitab ini. Tahzibul Kamal lagi buka. Cari lagi namanya Hujjaj. Ada nggak di situ dikategorikan dia berbohong apa tidak? Kalau dia berbohong, maka meskipun diriwayatkan dari semua orang jujur, tapi ada orang bohong, maka di sini doif. Seperti itu. Jadi ada sana Ibnu Syaibah, ada sana Hujjaj, Ibnu Jurai, An-Nafi, An Ibnu Umar, An Nabi SAW, Ufsusalam bainakum. Dari Nabi SAW, sebarkanlah salam. Jadi Anda terus pusing ini. Ini cuma nama-nama perawi. Telah diriwayatkan dari Ibnu Syaibah, dari Hujjaj, dari Ibnu Jurai, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Nabi berkata, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Tidak saz itu maksudnya terjanggal. Artinya ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya ini hadisnya itu berlawanan. Ada hadis, contohnya misalnya begini. Ada hadis yang menjelaskan la tadkhulul jannah walun zina. Tidak akan masuk surga anak zina. Sebenarnya hal ini bertangan dengan mengatakan hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladul fitrah. Artinya setiap melahirkan pasti suci. Kalau anak zina itu meninggal, apakah dia masuk neraka? Kan tidak. Karena setiap anak itu pasti suci. Nah, itu contohnya. Contoh bahwasanya ada hadis-hadis yang dari segi matan janggal. Kemudian
perawinya dobit. Dobit maksudnya ingatannya kuat, hafalnya bagus. Ini juga ketahuan dari mana? Tajibul Kamal juga. Kalau ada anak di Fakultas Usuluddin, saya suruh mencari mereka yang seperti ini, untuk mencari nama-nama seperti ini. Tapi karena kalian itu bagian dari mahasiswa perbankan syariah, maka saya hanya memberikan gambar seperti ini ya, supaya kalian bisa paham. Nah, jadi lawan dari hadis tadi ini dhaif. Jadi kalau dia tidak adil, berarti dhaif. Pokoknya satu aja yang tidak membuat dia bohong, maka dia kategorinya hadisnya dhaif. Nah, bagaimana hadis hasan? Hadis hasan ialah sama semua seperti kategori hadis sahih, cuman perawinya tidak begitu adil. Maksudnya samar-samar keadilannya. Begitu juga tidak begitu dobit. Nah, untuk mengetahui itu di sini bacanya Tajibul Kamal juga. Nanti kalian lihat minggu depan ada itu, nanti ada beberapa kualitas hadis yang diragukan. Nanti di ilmu tahrij hadis. Bagaimana cara mentahrij hadis, bagaimana cara menggunakan ilmu jarh wa ta'dil. Nanti minggu depan saya jelaskan. Tapi untuk sekarang, apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hasan. Jadi hadis hasan itu sama keterangannya dengan hadis sahih, cuman dia perawinya tidak begitu adil seperti hadis dhaif, hadis sahih, tidak begitu dhabit seperti hadis sahih, dan tidak begitu adil seperti hadis sahih. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana mengamalkan hadis dhaif? Sebenarnya ini pertanyaan untuk minggu depan, karena terkait masalah hadis maudhu, hadis palsu. Mengamalkan hadis dhaif itu sebenarnya dibolehkan. Contohnya misalnya, utlubul ilmi walau bisin, thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Dalam kitab Al-Lumaz, Al-Lumaz dikatakan thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Itu hadis dinilai sebagai hadis dhaif. Tetapi para ulama mengatakan itu hadis boleh dipakai. Alasannya hanya untuk motivasi saja. Jadi mengamalkan hadis dhaif itu bukan untuk akidah, tetapi motivasi. Kenapa akidah tidak boleh dipakai? Karena nanti menghancurkan nama Islam itu sendiri. Masa kok menjelaskan keutamaannya Allah, menjelaskan tentang keajaibannya Allah, menjelaskan tentang Allah itu keimanannya Rasulullah itu menggunakan hadis dhaif, maka akan hancurlah, dalam artian hancurlah Islam punya pegangan. Makanya hadis dhaif hanya dipakai untuk sebagai motivasi, bukan untuk akidah. Di situ jelaskan. Tapi itu minggu depan sebenarnya. Jadi hanya untuk motivasi. Kita katakan tuntutlah ilmu itu negeri Cina. Itu hadisnya dikatakan dhaif karena ada perawi yang samar-samar, tidak jelas. Tetapi itu hanya sebagai motivasi. Motivasi agar supaya kita dimanapun kita berada, otomatis kita akan otomatis dalam artian kita hadisnya itu dipakai untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang untuk ilmu. Negeri Cina pun dan jauh di sana, masa Nabi Muhammad menyuruh untuk sana? Dalam artian bahwasanya dimanapun kita berada, ambillah ilmu, carilah ilmu seperti itu. Nah, jadi hadis dhaif hanya digunakan untuk sebagai motivasi saja. Kenapa tidak digunakan untuk akidah? Karena berbahaya. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kita bahas tentang kuantitas, sekarang kualitas. Jadi inilah gambaran mengenai masalah kualitas hadis. Untuk mengetahui hal itu, kita harus menggunakan Tajibul Kamal. Jangan sampai kita hanya tahu baca hadis, tetapi tidak mengetahui hadisnya dhaif atau tidak. Jadi Anda harus tahu ini dulu.
Hizbul Kamal. Nanti saya suruh kalian mempraktekannya seperti apa. Oke, inilah yang saya bisa sampaikan. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.